Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين Ma'asyiral muslimin azanallahu wa iyyakum, melanjutkan prinsip dasar Islam, prinsip yang keempat dalam 43. Asas Islam adalah tauhid dan menjauhkan syirik. Ini sebagaimana yang dikatakan oleh Syekh Muhammad Abdul Wahhab rahimahullah, wa a'dhamu ma amarallahu bihi at-tauhidu wa a'dhamu ma nahallahu bihi asyirku. Bahwasanya perintah Allah Subhanahu wa taala yang paling agung adalah tauhid, yaitu mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, dan di antara ya, dan larangan Allah yang paling agung adalah syirik. Oleh karenanya antara tauhid dan syirik ini tidak bisa disatukan. Tauhid adalah sumber kebaikan, adapun syirik sumber keburukan. Sehingga tauhid inilah yang selalu disematkan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan syirik harus dijauhkan sejauh-jauhnya dari Allah Subhanahu wa taala. Setiap muslim wajib mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan segala bentuk kesyirikan. Seorang muslim juga mesti mengetahui pengertian tauhid, makna syahadat, rukun syahadat, dan syarat-syaratnya supaya ia benar-benar memahami tauhid. Kenapa para ulama Ahlus Sunnah wa Jamaah begitu detail membahas tentang tauhid? Ya, kemudian tentang syahadat, rukun syahadat dan syarat-syaratnya adalah apa? Supaya memahami tauhid dengan benar. Ya, sesuai dengan apa yang Allah Subhanahu wa taala inginkan. Ya. Begitu juga ketika kita mendapati tauhid itu terbagi menjadi 3. Ya. Itu adalah supaya kita mudah dalam memahami Allah, memahami apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, beribadah dengan Allah dengan benar dan mudah. Itu tujuannya. Seperti halnya kita sekiranya kalau dulu dalam bahasa Arab itu tidak ada titik, tidak ada harokat, ya. Kemudian tidak ada pembagian fi'il, isim, dan huruf, ya, maka sampai yaumul qiyamah pun kita tidak akan bisa memahami bahasa Arab, terlebih lagi juga memahami bahasa Al-Quran dan bahasa hadis. Dengan adanya seperti itu adalah untuk memudahkan. Nah, adapun dengan inilah yang disebut dengan maslahat mursalah. Ya, ada kemaslahatan dalam perkara baru ini. Ya. Pada zaman Nabi SAW yang namanya syahadat, kemudian tauhid itu punya rukunnya, ya, kemudian ada syarat-syaratnya dan lain sebagainya. Pada zaman Nabi tidak perlu. Ya. Zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in tidak membutuhkan ini. Kenapa demikian? Karena para sahabat langsung belajar kepada Nabi SAW.
Dan karena mereka adalah orang Arab asli sehingga mereka bisa memahaminya dengan baik dengan penjelasan dari Nabi SAW. Nah kita zaman kita sangat jauh dari beliau 1400 tahun yang lalu. Nah untuk memahami Allah, beribadah kepada Allah dengan baik, ya kita membutuhkan seperti ini karena kita jauh dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Nah itulah tujuan maslahat mursalah. 11-12 dengan bid'ah. Bid'ah tidak ada zaman Nabi, tapi justru bid'ah inilah yang merusak agama. Merusak syahadat la ilaha illallah dan syahadat Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, kenapa Pak? Nah, nanti keganggu kajian. Taib, sedikit apa namanya iklan dulu. Kalimat tauhid bagi kaum muslimin, ya, khususnya ahlu sunnah wal jamaah adalah ya, kalimat yang sudah tidak asing lagi. Ya, kaum muslimin mengetahui la ilaha illallah. Makanya disitulah ada kadang ya tidak ada uzur kejahilan di situ. Ya, kenapa demikian? Karena sudah sampainya apa kalimat tauhid. Ya, tidak ada seorang muslim yang tidak mengetahui la ilaha illallah, tidak ada. Semuanya tahu. Zaman sekarang pun juga malah lebih mudah dengan adanya internet. Semuanya tahu. Ya. Karena tauhid bagi mereka adalah suatu ibadah yang wajib dilaksanakan dalam kehidupan sehari-hari dan yang pertama kali didakwahkan sebelum yang lainnya. Sebagaimana firman Allah, "Walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut." Dan sungguh kami telah mengutus kepada setiap umat seorang rasul untuk menyerukan beribadahlah hanya kepada Allah dan jauhilah taghut. Nah, ayat ini sangat jelas sekali menunjukkan bahwasanya tauhid itu tidak bisa berjalan bersama dengan yang namanya syirik. Maka ketika seorang dia berada di dalam ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa taala, harus jauh yang namanya syirik. Ya. Kadang pun juga yang namanya ibadah itu ya terselip perasaan apa namanya syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya seperti apa? Riya. Ya, makanya Nabi SAW mengatakan riya itu adalah asyirkul asghar atau asyirkul khafi, yaitu syirik yang samar. Ya.
Tauhid menurut bahasa etimologi diambil dari kata wahada yuwahhidu tauhidan. Ya, timbangan dalam sorofnya adalah fa'ala yufa''ilu taf'ilan. Ja'alahu syai'an wahidan. Ya, menjadikan sesuatu itu satu. Ya, makanya ilmunya disebut dengan ilmu tauhid, ilmu aqidah. Ya. Sedangkan menurut ilmu syar'i, terminologi tauhid berarti mengesahkan Allah Subhanahu wa taala terhadap sesuatu yang khusus baginya. Nah, inilah benang merah atau titik pentingnya dalam memahami tauhid itu adalah sesuatu yang menjadi kekhususan Allah. Ya. Terhadap sesuatu yang khusus baginya, baik dalam tauhid uluhiyah, rububiyah maupun asma wa sifatnya. Ya. Tauhid berarti beribadah hanya kepada Allah saja. Nah, satu di antara tiga tauhid ini intinya pada tauhid uluhiyah. Tauhid rububiyah ini sama antara orang musyrikin dan orang-orang muslim ini sama. Karena apa? Hanya butuh pengakuan saja. Yang namanya orang-orang kaum musyrikin terdahulu, mereka itu apa? Meyakini ini, mengaku ini bahwasanya yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya adalah Allah. Muslim juga demikian. Ya. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan mereka untuk menjalankan tauhid uluhiyah ini, hanya muslim saja yang mau mengijabahi seruan Allah. Mereka mau beribadah hanya kepada Allah saja. Beda dengan orang-orang musyrikin, mereka sombong. Ya, mereka sombong. Kemudian macam-macam tauhid. Nah, ini para jamaah sekalian, para ulama Ahlussunnah wal Jamaah akan selalu menjelaskan kepada kita tentang tiga pembagian ini. Tujuannya apa? Ya supaya kita mudah dalam beribadah, mudah dalam memahami Allah Subhanahu wa taala, bukan zatnya lah ya, bukan zatnya. Ya, tetapi apa? Cara beribadah kepada Allah dengan benar, cara mentauhidkan Allah dengan benar, cara memahami Allah dengan benar. Makanya istilahnya apa? At-tatabbu' wal istiqra', yaitu penelitian. Ya memang pada zaman dahulu, zaman Nabi enggak ada. Ya karena pada zaman Nabi, pada zaman sahabat enggak membutuhkan ilmu ini. Kenapa demikian? Karena mereka langsung belajar kepada Nabi SAW. Nah kita kan enggak belajar sama Nabi secara langsung maksudnya. Ya, makanya apa? Yang seperti ini justru memudahkan kita. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Nah, at-tatabbu' wal istiqra' itu maknanya adalah penelitian. Penelitian terhadap dua wahyu, dua nas Al-Quran dan hadis. Sehingga para ulama menyebutkan tiga tauhid ini untuk memudahkan supaya kita bisa memahami Allah dengan baik dan benar sesuai dengan prosedurnya. Yang pertama adalah tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah berarti mentauhidkan segala apa yang dikerjakan Allah. Berarti mengenai af'al. Ya. Baik menciptakan, memberi rizki, menghidupkan dan mematikan serta mengatur. Allah adalah Raja, penguasa dan Rabb yang mengatur segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ala lahul khalqu wal amru tabarakallahu rabbul alamin. Ingatlah menciptakan dan memerintahkan hanyalah hak Allah, maha suci Allah, Rabb semesta alam. Surat Al-A'raf ayat 54. Syahidnya mana? Ya. Menciptakan dan memerintahkan itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Makanya Allah itu adalah khalik, sementara selain Allah adalah makhluk. Ya, malaikat, manusia,
Ya, kemudian surga, neraka, arsy, langit dan lain sebagainya itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam potongan surat Fatir ayat 13. Dzalikumullahu rabbukum lahul mulku walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min qitmir. Yang berbuat demikian itulah Allah Rabbmu, kepunyaannya lah segala kerajaan. Dan orang-orang yang kamu suruh sembah selain Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. Ya. Karena mereka tidak menciptakan itu. Ya. Sehingga apa? Allah lah yang menciptakan ini semuanya, berhak untuk diibadahi dan itu mudah bagi Allah untuk melakukan sesuatu. Ya. Kaum musyrikin pun mengakui sifat rububiyah Allah. Makanya mereka belum disebut sebagai muslim karena hanya sebatas bertauhid rububiyah saja. Sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, "Qul man yarzuqukum minas sama'i wal ardi amma yamliku sam'a wal absara wa may yukhrijul hayya minal mayyiti wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa may yudabbirul amra fasayaquluna Allah." Faqul afala tattaqun fadzalikumullahu rabbukumul haqqu famadza ba'dal haqqi illa ad-dhalal fa anna tusrafun. Katakanlah Muhammad, siapakah yang memberi rizki kepadamu dari langit dan bumi, atau siapakah yang kuasa menciptakan pendengaran dan penglihatan? Ya, ini istifham ingkari dalam bahasa Arab. Ya, istifham ingkari. Ya, supaya apa? Dengan pertanyaan itu mengingkari apa yang diyakini oleh kaum musyrikin tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan siapakah yang mengeluarkan yang hidup dari yang mati? Yang mengeluarkan dari yang mati dari yang hidup, dan siapakah yang mengatur segala urusan? Maka mereka menjawab Allah. Nah, ini Allah abadikan, jawaban mereka yang benar itu Allah abadikan di dalam Al-Quran. Supaya nanti menjadi hujjah bagi Allah bahwasanya semuanya sudah disampaikan. Semuanya sudah disampaikan. Supaya nanti tidak ada uzur namanya tidak tahu dalam hal ini tentang ilmunya. Ya. Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa? Nah, pertanyaan-pertanyaan sebelum mereka mengatakan Allah ini adalah pertanyaan rububiyah. Kemudian pertanyaan uluhiyahnya apa? Maka katakanlah, mengapa kamu tidak bertakwa kepadanya? Ini pertanyaan uluhiyah. Ya. Artinya ketika mereka mengakui semuanya ini yang menciptakan langit dan bumi, kemudian mematikan, mengeluarkan sesuatu yang hidup dari yang mati, kemudian mati yang dari hidup. Kenapa enggak bertakwa? Bertakwa itu artinya beriman pada Allah. Beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa tidak demikian? Kalau mengakui, nah disinilah ya, kenapa orang-orang kufar itu juga disebut sebagai orang-orang yang sombong. Karena menolak kebenaran. Sebagaimana juga yang telah disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam kitab-kitab mereka. Iya. Kalau mengakui akan bahwasanya semuanya ini adalah Allah Subhanahu wa taala, kok tidak mentauhidkannya? Kok tidak bertauhid kepada Allah? Kok tidak beribadah kepada Allah? Itu makna kenapa kalian tidak bertakwa. Ya, ini adalah soal uluhiyah. Maka zat yang demikian itulah Allah, Rabb kamu yang sebenarnya, maka tidak ada sesudah kebenaran itu melainkan kesesatan. Sama juga. Ya, antara tauhid dan syirik tidak pernah bisa berjalan bersama. Begitu juga dengan kebenaran dan kesesatan tidak akan pernah berjalan bersama. Pasti akan dipilih salah satunya. Ketika seorang berada di kebenaran, maka tidak mungkin dia berada di kesesatan. Begitu juga demikian, kesesatan tidak mungkin akan bersatu dengan kebenaran. Iya. Dan itu sampai yaumul qiyamah.
Melainkan, maka mengapa kamu masih berpaling dari kebenaran? Surat Yunus ayat 31, 32. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengabadikan keyakinan orang-orang kafir Quraisy, orang-orang kufar bahwasanya akidah mereka tentang Allah pada rububiyah ini mengakui Allah itu seperti itu. Dia menciptakan, memberi rezeki, mengatur dan seterusnya. Tetapi mereka itu tidak mau beribadah pada Allah. Nah itu masalahnya. Makanya seluruh tauhid yang tiga ini ya, intinya pada tauhid uluhiyah. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqas samawati wal arda la yaqulunna khalaqahunnal azizul alim." Dan jika kamu tanyakan kepada mereka siapakah yang menciptakan langit dan bumi, pastilah mereka akan menjawab semuanya diciptakan oleh yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Ya. Ini Allah Subhanahu wa taala memakai lam litakid, kemudian ada nun taukid juga. Ya. Surat Az-Zukhruf ayat 9. Ini banyak sekali. Ya, di antaranya juga adalah surat ya, Al-Mu'minun ayat 84 sampai 89 dan juga ayat-ayat yang lain. Allah abadikan jawaban mereka yang benar sesuai dengan hati nurani mereka. Ya. Wallahu alam kalau orang kafir pada zaman sekarang. Karena ya walaupun demikian para jamaah sekalian, orang kafir terdahulu masih lebih baik daripada orang kafir yang sekarang. Sama orang musyrik terdahulu masih lebih baik daripada musyrik sekarang. Walaupun sama-sama musyrik. Walaupun sama-sama kafir. Iya. Ada yang lebih buruk. Muslim terdahulu masih lebih baik daripada muslim sekarang begitu. Iya. Kaum musyrikin pun mengakui bahwasanya hanya Allah semata pencipta segala sesuatu. Pemberi rizki, pemilik langit dan bumi, dan pengatur alam semesta. Mereka juga demikian, Allah abadikan. Ya. Namun mereka juga menetapkan berhala-berhala yang mereka anggap sebagai penolong. Mereka bertawassul dengannya, yaitu berhala tersebut, dan menjadikan mereka sebagai pemberi syafaat, sebagaimana yang disebutkan dalam beberapa ayat. Contohnya seperti surat Az-Zumar ayat 43, 44, kemudian surat Yunus ayat 18. Ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala ya menceritakan tentang mereka, man a'buduhum illa liqarribuna ilallahi zulfa. Sesungguhnya kami tidak beribadah kepada mereka, wasilah-wasilah itu, berhala-berhala itu. Tetapi apa? Tujuannya supaya mereka mendekatkan kami kepada Allah dengan sebenar-benar dekat. Nah, kenapa hal ini, justru ayat ini adalah bantahan kepada mereka. Yang menjadikan wasilah itu justru tujuan utama malah. Kenapa demikian? Kenapa wasilah itu menjadi syirik? Karena berharapnya kepada wasilah itu. Bukan kepada Allah. Iya, itu masalahnya. Ya. Dengan perbuatan tersebut mereka tetap dalam keadaan musyrik sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla, wa ma yu'minu aktsaruhum billahi illa wa hum musyrikun. Dan kebanyakan dari mereka tidak beriman kepada Allah melainkan dalam keadaan mempersekutukan Allah dengan sesembahan-sesembahan lain. Surat Yusuf ayat 106. Lihat aja persentase. Manusia di atas muka bumi ini, yang muslim dengan yang bukan muslim banyakkan mana? Yang bukan muslim banyak, lebih banyak. Kemudian di dalam muslim sendiri yang mentauhidkan Allah dengan sebenar-benar tauhid, dilihat berapa persentase. Seperti itu maksudnya. Sebagian ulama salaf berkata, jika kalian bertanya kepada mereka siapa yang menciptakan langit dan bumi, mereka pasti menjawab Allah. Walaupun demikian mereka tetap saja menyembah kepada selain Allah. Makanya mereka tetap dikatakan musyrik. Nah, ini adalah tauhid yang pertama.
Intinya adalah mengesahkan Allah, mentauhidkan Allah dalam penciptaan, pemberi rezeki dan pengaturan. Kemudian yang kedua, tauhid uluhiyah, dan ini intinya daripada 3 tauhid itu, yaitu mengesahkan Allah Azza wa Jalla melalui segala pekerjaan hamba, yang dengan cara itu mereka bisa mendekatkan diri kepada Allah. Apabila hal itu disyariatkan oleh Allah seperti berdoa, khauf, roja, mahabbah, dzabh, kemudian bernazar, isti'anah, istighatsah, ya, isti'adzah, dan segala apa yang disyariatkan dan diperintahkan Allah. Makanya tauhid uluhiyah ini juga tauhidut talab, ya, tauhidut talab atau tauhid ibadah, ya, yaitu beribadah. Tauhid inilah yang harus dipenuhi oleh seorang hamba ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada tauhid yang ketiga ini, ya. Semua ibadah ini dan lainnya harus dilakukan hanya kepada Allah semata dan ikhlas karenanya. Dan ibadah tersebut tidak boleh dibandingkan kepada selain Allah. Para jamaah sekalian, kita tahu bahwasanya yang namanya berdoa, khauf, ya, kemudian roja, berharap, mahabbah, cinta, dzab, itu adalah syariat dari Allah, ya, datangnya dari Allah. Maka tidak mungkin semua ibadah ini yang ada dalilnya itu ditujukan kepada selain Allah. Tidak mungkin. Makanya kalau ibadah yang awalnya dan asalnya itu dari Allah Subhanahu wa taala, kok ketika dalam menjalankan ibadah itu diniatkan bukan untuk Allah Subhanahu wa taala, Allah tidak menerima. Allah tidak menerima. Ya akan menerima yang diniatkan itu. Misalkan riya karena ingin dilihat dan dipuji oleh manusia. Tapi ajibnya disinilah para jamaah sekalian, ditutupnya penglihatan batin seorang kepada batin seorang itu memperlihatkan bahwasannya itu dia tidak akan pernah bisa dilihat keikhlasannya jikalau itu riya. Misal si fulan A ini mengaji, kebetulan suaranya bagus. Sehingga ketika dia membaca Al-Quran itu dengan berbagai macam qiraah. Berbagai macam qiraah. Suaranya bagus sekali. Dan biasanya suara bagus itu berbarengan dengan nafasnya yang panjang. Kalau antum pernah pastilah ya melihat qari-qari internasional itu sudah suaranya halus, kemudian melengking, kemudian nafasnya juga panjang seperti itu. Tapi niatnya bukan karena Allah. Misalkan pengen dilihat calon mertua misalkan. Seperti itu. Kira-kira nih para jamaah, calon mertua itu tahu nggak apa yang ada di dalam hati dia? Nggak tahu. Nah disinilah salah satu bentuk ditutupnya pintu yang seperti itu supaya manusia itu betul-betul menjalankan ibadah ini hanya kepada Allah. Dia nggak tahu ini si fulan B ini nggak tahu apa niatnya si A ini dalam membaca Al-Quran dengan begitu bagus. Nah disinilah para jamaah sekalian kerugian bagi yang menginginkan pujian manusia, riya dan lain sebagainya, dan Allah Subhanahu wa taala pun tidak diuntungkan dengan dia. Makanya rugi besar bagi orang yang melakukan seperti ini. Melakukan ibadah apapun yang disyariatkan dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala tapi enggak ikhlas. Rugi besar. Sudah capek, pasti itu. Sudah capek. Dia melakukan bahkan bisa berdosa. Karena apa? Yang namanya syirik itu walaupun kecil tetap berdosa. Sungguh Allah tidak akan ridha bila dipersekutukan dengan sesuatu apapun. Makanya syirik itu tidak ada ampunannya.
Walaupun Ramadan, lebih lagi Ramadan. Apalagi pada bulan-bulan haram. Iya. Bila ibadah tersebut dipalingkan kepada selain Allah, maka pelakunya jatuh kepada syirkul akbar. Dan tidak diampuni dosanya apabila dia mati dalam keadaan tidak bertaubat kepada Allah atas perbuatan syiriknya. Ya. Lihat surat An-Nisa ayat 48 dan 116. Kemudian ini makna al-ilah. Nah ini sedikit pemahaman secara terperinci tentang makna la ilaha illallah, yaitu pada kata ilahun. Nah ini Al-Ustadz Hafizahullah Ta'ala menjelaskan makna al-ilah secara terperinci atau secara tersendiri. Al-ilahu artinya al-ma'luh, ya, atau al-ma'bud, yaitu sesuatu yang disembah dengan penuh kecintaan serta pengagungan. Itu makna ilah. Makanya sudah benar kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah itu sudah benar. Makanya suatu saat Nabi SAW itu berada di pasar Dzul Majas. Dzul Majas itu adalah pasar yang berada di Arafah waktu itu. Nah kemudian beliau menyuruhkan kepada manusia, la ilaha illallah tuflihu. Ya, ucapkanlah la ilaha illallah maka kalian akan beruntung. Itu diantara keutamaan kalimat la ilaha illallah. Ya. Dan Rabbmu, Allah Ta'ala berfirman, wa ilahukum ilahu wahid, la ilaha illahu warrahmanur rahim. Dan Rabbmu adalah Allah yang Maha Esa, tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar melainkan Dia yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Surat Al-Baqarah ayat 163. Nah ini al-ilahu atau ilahun maknanya ma'bud, ma'luh. Di dalam kitab Tauhidul Uluhiyah, menurut mazhab Syafi'i, kata Allah, ya, Allah, lafaz Allah itu sebenarnya berasal dari ini. Berasal dari kata ilahun atau al-ilah. Kemudian melalui beberapa perubahan kata dari al-ilahu menjadi Allahu. Yang artinya ketika Allah itu maknanya ilahun. Ilahun, al-ilahu maknanya al-ma'luh atau al-ma'bud. Maknanya apa secara bahasa Indonesia? Sesuatu yang disembah dengan penuh kecintaan serta pengagungan. Itu maknanya. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala haruslah disembah dengan penuh kecintaan dan penuh pengagungan. Itu makna daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iya. Syekh Al-Allamah Abdurrahman bin Nasir Sa'di rahimahullah wafat pada tahun 1376 Hijriyah. Berkata bahwasanya Allah itu tunggal zatnya. Jadi zatnya itu Allah tidak bercabang-cabang. Kalau ada orang mengatakan wallahu ma'akum aina ma kuntum, itu ilmu Allah bukan zat Allah. Ya. Siapakah yang menyatakan bahwasanya Allah zatnya cuma satu? Ya Allah sendiri, ini dalilnya. Ya, ini dalilnya. Nama-nama dan sifat-sifatnya dan perbuatannya. Tidak ada sekutu baginya baik dalam zatnya, nama-nama dan sifat-sifatnya. Tidak ada yang sama dengannya, tidak ada yang sebanding, tidak ada yang setara dan tidak ada sekutu baginya. Tidak ada yang menciptakan dan mengatur alam ini kecuali hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga apabila demikian maka Dia adalah satu-satunya yang berhak untuk diibadahi dan Allah tidak boleh disekutukan dengan seorang pun dari makhluknya. Ya, ini tafsir daripada ayat di atas. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim.
Allah menyatakan bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar selain Dia. Demikian pula para malaikat dan orang-orang berilmu yang menegakkan keadilan. Maka orang-orang yang bisa menjelaskan tentang uluhiyah Allah adalah orang yang berilmu. Dan tidak semua orang yang berilmu bisa menjelaskan itu kecuali dengan manhaj yang sahih. Ya, makanya ketika ya, dihadapkan dengan para dai, maka tanya dulu Allah di mana. Ya, pertanyaan yang sederhana ini pernah ditanyakan juga kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ya Syekh, ya bayyin lana aqidatak wa manhajak. Ya Syekh, tolong jelaskan kepada kami bagaimana manhaj dan akidahmu. Enggak apa-apa para jamaah, untuk bertanya kepada seorang ustaz begitu tidak masalah. Dan jangan dibenturkan dengan perasaan, oh nggak punya adab. Justru kalau dia nggak menetapkan dengan apa yang Allah tetapkan, nggak punya adab terhadap Allah. Misalkan Allah ada di mana-mana teman, ini nggak punya adab terhadap Allah. Wong Allah sudah mengatakan bahwasanya amin tu mangfisa. Iya. Ya kadang seperti itu para jamaah. Di antara kita mungkin ketika dihimbau untuk menanyakan kepada seorang ustadz, kemudian dibenturkan dengan perasaan nggak punya adab. Justru kalau kita tidak menetapkan dengan apa-apa yang telah Allah tetapkan tentang dirinya, itu nggak punya adab para jamaah. Nah kalau sudah nggak punya adab kepada Allah, bagaimana dengan manusia? Iya. Disitulah para jamaah sekalian mana yang harus kita dahulukan. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani menjawab itu. Akidah dan manhaj saya berada di atas akidah dan manhajnya Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dan ingat bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ya, madhabnya Hanbali, bukan Syafi'i. Itu sebagaimana dijelaskan oleh Imam Nawawi dalam Syarah Sahih Muslim. Imam Nawawi mengatakan bahwasanya Syekh Abdul Qadir Al-Jailani ma bainal Hanbali wa Syafi'i. Lakinna al-afdal lahu atau paling condong dari mazhab kedua itu adalah kepada Hanbali. Iya. Nah, dulu saya saya jadi teringat dengan ketika saya mau masuk ke sebuah sekolah di Bekasi. Di situ ada interview. Interview berupa tulisan dan lisan. Itu tulisan di situ di mana Allah. Ini wajib ditanyakan kepada seorang dai. Salah satu menteri agama di Qatar itu, saya lupa syekhnya siapa. Itu saya baca masih tulisan bahasa Arab. Jadi dia menghimbau kepada pemerintah, bahkan mewajibkan karena mereka mempunyai kekuasaan untuk itu. Kemudian para ulama, kemudian para guru. Apa itu? Untuk mengajarkan tauhid yang benar, mengajarkan akidah yang benar. Kalau mereka mengajarkan akidah yang benar, mereka akan mendapatkan pahala besar. Kalau mereka mengajarkan akidah yang buruk, mereka akan mendapatkan dosa besar. Nah itu para jamaah sekalian. Nah, Allah menyatakan bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar selain Dia, kemudian demikian pula para malaikat dan orang-orang yang berilmu menegakkan keadilan. Justru ketika seorang dai itu menjelaskan tentang akidah sahihah, manhaj yang sahih, itulah keadilan. Ia betul-betul dai kepada Allah, bukan dai kepada selain Allah. Tidak ada ilah yang berhak diibadai dengan benar selain Dia yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Surat Al-Imran ayat 18. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengenai Lata, Uzza dan Manat yang disebut sebagai ilah, sesembahan namun tidak diberi hak uluhiyah. Allah Subhanahu wa taala berfirman in hiya illa asma'un sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Itu tidak lain hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengadakan-adakannya. Allah tidak menurunkan satu keterangan pun untuk menyembahnya.
Makanya Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menafsirkan ayat ini, ya, beliau mengatakan bahwasanya Manat, Lata, Uzza dan seterusnya itu adalah rijalun salihun atau rijalun salihin. Mereka pada zamannya itu adalah orang-orang soleh. Falamma matu, akan tetapi ketika mereka mati abaduhu, mereka diibadahi, disembah. Nah, inilah awal muncul kesyirikan di sini. Dan Allah Subhanahu wa taala juga menyatakan itu nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu mengada-adakan. Artinya apa? Lata, Uzza, Manat itu bukan Tuhan. Makanya kalau antum melihat, ya mungkin kita perlu membaca yang namanya perbandingan agama. Dulu saya pernah SMA itu kelas 3 itu ada kitab kecil namanya Al-Adyan dari Mesir. Jadi Al-Adyan itu menjelaskan tentang agama-agama yang ada, mulai dari Buddha dan seterusnya. Nah, ternyata mereka itu diangkat dan dianggap sebagai Tuhan kalau mereka sudah mati. Para jamaah sekalian, kita sebagai muslim yang bertuhankan Allah Subhanahu wa taala, bertanya-tanya, dan ini tidak masuk akal. Apa ada Tuhan kok mati? Gitu loh. Nah, kalau Tuhannya mati, gimana dengan makhluknya? Ya harus mati semua, kan begitu. Nah, ternyata mengada-adakan itu adalah kebiasaan buruk kaum musyrikin seperti itu. Ada orang soleh, dianggap sebagai orang soleh. Kemudian ketika mereka mati itu Masya Allah. Gitu. Nah, di dalam Islam juga ternyata ada seperti itu. Orang dianggap soleh, kemudian kuburannya di marmer. Enggak cukup sekedar di apa namanya? Di keramik, tapi justru di marmer, bagus lagi. Kemudian apa? Kuburannya seperti itu, orang-orang pada datang. Kemudian ada orang-orang yang meminta dan seterusnya. Ini yang terjadi di dalam Islam seperti itu. Nah, setiap sesuatu yang disembah selain Allah adalah batil. Dalilnya adalah firman Allah, "Dzalika bi anna Allaha huwal haqq wa anna ma yad'una min dunihi huwal batil wa anna Allaha huwal aliyyul kabir." Demikianlah kebesaran Allah karena sesungguhnya Allah dialah yang hak dan sesungguhnya apa saja yang mereka seru selain Allah itulah yang batil dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi dan maha besar. Para jamaah sekalian, inilah para jamaah kalau kita membahas akidah dan manhaj itu, ya, secara langsung atau tidak langsung kita akan menyebutkan itu sebagai bentuk perbandingan dan sebagai contoh konkret. Iya. Nah, surat Al-Had ayat 62. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman tentang Nabi Yusuf alaihi salam yang berkata kepada kedua temannya di penjara. Ya sahibai sijni a'arbabun mutafarriqun khairun amillahul wahidul qahar. Ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Wahai kedua penghuni penjara, manakah yang lebih baik, Tuhan-Tuhan yang bermacam-macam itu ataukah Allah yang Maha Esa lagi Maha Perkasa? Apa yang kamu sembah selain Dia hanyalah nama-nama yang kamu dan nenek moyangmu membuat-buatnya. Ini sedikit dalam bahasa Arab, sammaitumuha antum. Ya, ini fi'il madhi, sammaitumuha, sammaitum aslinya. Ya, mu-nya itu adalah sebagai bentuk jamak kepada antum. Kemudian ditambah penyebutan dhamir antum ini sebagai takkid, sebagai takkid atau sebagai penekanan. Misal kita bertemu dengan teman kita, kaifa haluka anta ya akhi, gitu. Alhamdulillah hali ana, begitu. Itu boleh. Ini dalilnya. Ini bagus ini. Ya, makanya bahasa Arab itu bahasa terindah daripada bahasa-bahasa yang lain. Allah tidak menurunkan suatu keterangan pun tentang nama-nama itu
Kalau kita lihat dalam Al-Quran hanyalah Allah namanya yang berhak disembah. Bahkan Nabi pun SAW tidak berhak disembah. Karena memang beliau bukan disembah, ya, bukan Allah Subhanahu Wa Taala dan bukan Tuhan. Oleh karena itu para Rasul menyeru kepada kaumnya agar beribadah hanya kepada Allah saja. Ani'budullaha malakum min ilahin ghairuhu afala tattaqun. Sembahlah Allah, tidak ada ilah yang hak diibadahi selain Dia, maka mengapa kamu tidak bertakwa? Orang-orang musyrik tetap saja mengingkarinya, mereka masih saja mengambil sesembahan selain Allah. Mereka menyembah, meminta bantuan dan pertolongan kepada sesembahan-sesembahan itu dengan menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkan kita sampai mati kita di atas tauhid. Amin ya rabbal alamin. Wallahu alam bissawab. Ada pertanyaan monggo?